Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para subscriber dimanapun Anda berada, bersama saya Abah Rian. Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan dan pertolongan dan keridhaan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kali ini saya tidak membahas video mengenai kesehatan. Kali ini saya tidak membuat konten video mengenai pijit urut refleksi. Sudah 4 bulan ini kasus Subang Jalan Cagak mengenai pembunuhan ibu dan anak yang mayatnya ditaruh di bagasi mobil Alphard miliknya sendiri. Belum terungkap. Dan pertanyaan kita sama semua, kenapa belum terungkap? Para youtuber banyak yang membuat konten-konten mengenai kasus Subang Jalan Cagak ini, mengenai ibu dan anak, yaitu almarhum dari Ibu Tuti 55 tahun dan Amel 23 tahun. Dan banyak juga para youtuber yang mempunyai keilmuan, ilmu penerawang, goib lainnya, mencoba membuka mengenai ini, dan hasilnya tidak menemui titik terang dan tidak semudah apa yang dipraktekkan dan tidak mudah apa yang diucapkan. Karena kasus ini boleh dikatakan apa ya, gampang tapi sulit. Para netizen, para pemirsa, dan para youtuber yang lainnya yang membuat konten video mengenai kasus Subang ini sama, pasti hasilnya sama. Siapa dalam pembunuhnya, siapa yang membunuh, pasti hasilnya sama. Akan tetapi tidak mudah untuk dijadikan tersangka. Karena apa ya yang menjadi titik berat itu tidak mudah. Karena tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya pembunuhan itu ya, garis besar ini. Karena tidak ada saksi yang melihat langsung dengan mata kepala kita yang melihat terjadinya pembunuhan ibu dan anak itu. Itu yang pertama. Teknik forensik sudah, dan dari bukti handphone ada, terus dari alat-alat yang sudah diperiksa dan seperti DNA itu ya, juga sudah, dan arahnya juga sama. Cuman yang jadi permasalahan tadi itu, karena diputar ke sana, diputar bolak-balik, itu hasilnya sama, tidak akan menemui titik terangnya. Karena apa? Karena tidak ada saksi yang melihat langsung pembunuhan itu. Kalau hanya cerita dari orang ini orang itu, ya itu tidak menjamin gitu. Karena banyak teka-tekinya, siapa dalamnya, walaupun sama semua ya,
untuk pembahasan youtuber lain itu sama sebenarnya ya, dalam arti sama di sini arahnya ke si orang itu gitu. Dan banyak yang yakin ya nggak, para youtuber yang mempunyai ya indera keenam ya nggak, kegoiban ilmu goib ya nggak, memastikan bahwa akan terjadi titik terang, tapi hasilnya belum. Karena tanda tanya besar ini satu area ya, kalau saya lihat sendiri ya, satu area, satu arena. Kalau versi saya, saling melindungi, saling cari titik aman gitu. Karena kalau dalam istilah bermain gaple ya enggak, gaple bohong-bohongan ya, tidak ada yang mau dijadikan bagong, dan yang mau dijadikan bagong pun tetap mau cari aman. Nggak ada yang mau dikorbankan. Terkecuali memang udah panggilan hatinya ya enggak, sang pelaku ini mengakuinya. Akan tetapi itu ya kemungkinan sangat kecil gitu. Walaupun dengan cara seperti apapun arahnya ke orang-orang itu juga ya, yang dianggap dalangnya, yang dianggap pembunuhnya, tetap tidak bisa dibuktikan. Karena ilmu goib ini tidak bisa dibuktikan di alam nyata ini, atau ilmu hipnotis ini tidak bisa dibuktikan di alam nyata ini dalam hal mengenai hukum yang nyata di dunia. Terus saya bertanya, bagaimana pendapat Abah Rian? Pendapat saya ini ya apa ya, cuman satu, kesadaran. Tapi ya nggak mudah yang menjadikan sadar itu kan, yang berdasarkan hati nurani, nggak mudah, gitu. Karena saling terkait ini semua gitu. Kalau versi saya, mohon maaf ya, saling terkait, satu dengan yang lainnya, satu dengan lainnya saling cari aman, satu dan lainnya saling mencari perlindungan gitu. Kan siapa yang akan menjalankan program bisnis yayasan ini ya, kalau saling terkait ini jeblos semua penjara gitu. Dan banyak kerugian rupiah lah ya, banyak lah kerugiannya gitu. Karena di sana juga kalau saya perhatikan ya, saya selalu nonton ya, saya tuh kalau buka YouTube ini nonton ya mengenai perkembangan kasus Subang Jalan Cagak ini ya, saudara semua ya, jadi saling terkait gitu. Satu di situ ya, saya akui ya, kepolisian sudah maksimal ya, polisi ya, bekerja keras mengenai kasus ini. Akan tetapi banyak pertimbangan yang di sini yang saya bilang itu butuh kesadaran dari para pelaku, tapi nggak mudah menyadarkan pelaku itu sendiri gitu. Sampai kapan? Ya sampai benar-benar Allah mengazabnya langsung dan membuatnya ngaku di dunia ini sebelum mengakuinya di akhirat.
itu adalah sebuah misteri ya, misteri ilahi. Dan saya bukan ahli penerawangan dan saya bukan ahli goib. Saya hanya tukang pijit urutan refleksi panggilan, karena juga pasien ada juga yang datang ke rumah, dan kebanyakan yang saya mendatangi ke rumah pasien gitu. Dan saya juga tidak akan sembarangan menuduh orang siapa pelakunya, siapa yang melakukan pembunuhan. Yang jelas ya satu persepsi ya, sama kayaknya semuanya arahnya gitu, siapa pelakunya, siapa dalangnya. Dan itu apa ya, sekali lagi nggak mudah, karena tidak ada saksi yang melihat langsung pembunuhan itu pun harus dibuktikan secara tergambar ya, video gitu atau apa gitu. Sekali lagi ya, tidak bisa dikatakan sebentar lagi akan titik terang, ya nggak akan bisa. Kemungkinan kecil, bisa pun kemungkinan kecil ya, kemungkinan kecil, nggak mudah, karena itu satu area satu arena, karena saling terkait, saling melindungi, saling mencari titik aman, intinya itu. Si A nggak bersalah, si B nggak bersalah, belum tentu, karena satu area satu arena. Jawaban Abarian apa? Satu area satu arena. Apa maksudnya? Ya apa ya, sekali lagi saya tidak mau membeberkan si ini tidak gitu ya. Sama-sama kita apa ya, mengkaji logika lah gitu aja. Kejadian awal mula pembunuhan itu, kejadian peristiwa itu seperti itu. Dan nggak mungkin ya para pembunuh itu tahu bahwa rumah itu tidak dikunci, pasti ada yang memberi kabar. Satu, yang kedua juga tidak mungkin ya punya rumah ini membuka pintu tengah malam ketika ada tamu yang datang, kalau bukan tamu yang dikenal ya gitu. Apalagi juga rumahnya itu ya dekat kebun itu ya, itu belakang ya, nggak bisa juga, depan juga dikunci kan ya. Dari situ kita bisa kaji logika ya, gitu aja. Oke. Sekali lagi, kemungkinan kecil untuk diungkap, akan tetapi saya apresiasikan buat para aparat ya, kepolisian yang sudah bekerja keras, juga para pengacara yang sudah bekerja keras. Sekali lagi, inilah tantangan para kepolisian untuk membongkar kasus ini. Sekali lagi saya akui tidak mudah, karena
Itu dia saling mengibah. Dalam saling mengibah ini saling mencari titik aman, titik perlindungan karena satu area, satu arena. Berbagai macam para youtuber lainnya juga yang mempunyai indra segala macam bla 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 sudah menerawang. Persepsinya sama sekali lagi, tapi tidak bisa dibuktikan, karena tidak ada saksi yang melihat langsung dengan mata dan pikiran terjadinya pembunuhan itu. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.